Haleluya, silakan duduk semuanya, puji Tuhan, selamat malam, shalom. Sekali lagi shalom. Seberapa kita yang bersuka cita masuk di bulan September, boleh lambaikan tangan, sama-sama bilang Wah, kenapa loyo sekali, belum makan malam atau bagaimana? Semua yang semangat bilang haleluya. Semua yang semangat kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sudah mulai September, sudah siap hujan, sudah siap Natal, sudah siap semuanya. Dan kita bersyukur Tuhan terus sertai kita. Kita masuk di semester, bukan semester ya, triwulan ketiga gitu ya, bukan ya. Pokoknya 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, masuk ke 4 bulan terakhir gitu ya. Sebelum kita mempersiapkan Natal dan tidak terasa akhirnya mau akhir tahun lagi. Saya percaya sekarang lagi masa-masa balik gitu ya. Yang di Jakarta, yang di kampung, yang di daerah, kembali kota Makassar siap-siap buat kuliah lagi. Nah, di bulan yang baru kita akan belajar tema yang baru dan sepanjang bulan September ini gereja kita sedang belajar tentang upgrade. Sama-sama bilang upgrade. Yang semangat sedikit kenapa? Sama-sama bilang upgrade. Ya. Apa artinya upgrade? Upgrade itu bicara tentang peningkatan. Tuhan mau kita meningkatkan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan itu gak mau kita cuma begitu-begitu saja. Nah, apa yang akan kita tingkatkan dalam kehidupan kita sepanjang bulan ini? Boleh bantu next slide. Selama 4 minggu kita akan belajar di gereja kita. Yang pertama adalah tentang upgrade your capacity yang akan kita pelajari hari ini. Meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kemampuan kita. Minggu depan kita akan belajar tentang upgrade your character. Meningkatkan karaktermu, sikapmu, perilakumu. Yang ketiga adalah upgrade your faith, meningkatkan imanmu. Jangan terus mau jadi bayi-bayi rohani, jadilah orang rohani yang dewasa dan yang bertumbuh. Dan yang minggu keempat kita akan belajar tentang upgrade your perspective atau mengupgrade sudut pandang setiap kita. Karena percayalah bahwa sudut pandang itu menentukan kemenangan kita. Katakan amin. Nah, itu sebabnya selama 1 bulan ini kita akan belajar tentang peningkatan atau upgrade. Tuhan mau hidup kita meningkat, bertambah di setiap harinya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang upgrade your capacity atau tingkatkan kapasitasmu. Sama-sama bilang kapasitas. Nah, sebelumnya saya ulang kembali apa yang saya sudah jelaskan di doa pengurapan. Peningkatan itu apa yang dimaksud dengan upgrade dan peningkatan? Next slide. Secara sederhana, upgrade itu artinya memperbaharui, meningkatkan atau memperbaiki sesuatu agar lebih baik dari sebelumnya. Harus ada yang ditambahkan dalam kehidupan kita. Contohnya, kalau sederhana adalah begini. Semua kita punya HP gitu ya. HP itu juga diperbaharui. Kenapa setiap tahun ada jenis HP yang baru? Karena semua perusahaan berusaha untuk mengupgrade dan mengupdate produk mereka. Kalau saudara pakai iPhone, dulu dari iPhone 1 yang sederhana sampai sekarang begitu canggih ya, iPhone 16 gitu ya. Saya nggak tahu udah ada iPhone 17 atau tidak. Tapi dulu semua HP-nya orang tuh gede-gede, besar-besar, lebih besar dari tangan saya malah. Kalau dipakai pukul anjing, itu anjing minta ampun itu. Nah, sekarang orang gak bawa HP bentuk besar begitu, semuanya serba sederhana, diperkecil, dipersingkat, dibuat minimalis sehingga lebih mudah untuk dibawa dan lebih keren untuk dilihat. Jadi kalau teknologi saja mengalami kemajuan dan peningkatan, saya percaya Tuhan juga mau kita meningkat, katakan amin. Pertanyaannya begini, dalam kehidupan kita, sejak kita pertama kali kenal Tuhan, kamu harus jujur sama dirimu. Ada yang meningkat tidak dari hidupmu? Waktu pertama kali kamu sampai di Makassar atau tinggal di sini, kalau ada yang merantau sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Selama kamu 5 tahun di Makassar, ada hal barukah yang kamu pelajari dalam kehidupanmu? Ada kemampuan baru yang bertambah. Selama kamu melayani di gereja ini, pertama kali kamu masuk di gereja ini sampai sekarang, adakah sesuatu yang meningkat dari dirimu? Saya bersyukur waktu gereja kita diperbaharui, kita bukan cuma pindah gedung, kita bukan cuma update gedung dari gedung yang kecil, cuma muat 70 orang, hari ini muat 300 orang. Bersyukurnya bukan cuma gedung yang di-upgrade, tapi semua anggota juga di-upgrade.
Dulu saya ingat banget, saya sama Ferry, sama Agi, kita cuma pakai meja di belakang untuk bikin multimedia. Itu pun juga laptopnya sudah, di PC mati, di PC menyala. Sekarang bersyukur, panjang nafas Eri di belakang, sudah bagus nih laptopnya. Dulu kita pakai komputer yang lama ya, kalau mau tepuk tangan boleh tepuk tangan. Dulu setiap kali khotbah semua orang pada belakang, kenapa lama sekali slide kayak ini? Bukan kenapa. Hengki tahu Hengki, nggak bisa dipencet. Bersyukur orang multimedia sabar. Kalau saya itu di belakang, kasih hancur Ki. Tapi kita upgrade semua yang kita bisa. Dulu belum ada apa-apa. Sekarang lihat kita kalau ibadah bukan sombong, jauh dari itu. Tapi ada orang yang bisa pegang-pegang ini, apa itu ya? Iya. Ada bikin bala. Melani di belakang begini-begini. Sesuatu yang baru. Kalau gereja ini terus mau upgrade, meningkat, kenapa hidupmu begitu-begitu saja? Sekarang kalau kita khotbah bukan cuma lihat dari depan. Angle kanan juga boleh. Nah, coba boleh tampilkan angle kanan saya. Di atas boleh deh ya. Saya bisa lebih ganteng kalau angle kanan. Nggak suka kan di multimedia. Tapi begini, semua kita harus upgrade, perbaharui hidupmu, perbaiki hidupmu, tingkatkan hidupmu. Jangan mau begitu-begitu aja. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang upgrade, dengarkan khotbah saya di Upgrade Waktu Doa Pengurapan, ada di YouTube channel kita. Kamu lagi kerjain tugas atau apapun sambil dengerin supaya kamu belajar. Kita akan ulang banyak. Nah, Tuhan mau yang pertama kita pelajari hari ini adalah upgrade kapasitas atau kemampuan. Apa itu kapasitas? Next slide. Kapasitas adalah kemampuan untuk mengelola sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Skill, kepandaian, kecerdasan, apa yang bisa kita kerjakan. Begini, kita harus ngerti. Kenapa Tuhan mau kita upgrade kapasitas dan kemampuan? Saya belajar sesuatu loh, next slide. Alkitab catat ternyata segala sesuatu yang Tuhan mau percayakan pada kita itu berpengaruh dengan kapasitas dan kemampuan kita untuk mengerjakannya. Berkat yang Tuhan mau percayakan buat kita itu berpengaruh sama kemampuan kamu untuk mengelolanya. Tuhan itu memberi sesuai dengan kapasitas. Ingat saya bahas kemarin Matius 25 ayat 15 bilang begini. Yang seorang diberikan 5, yang seorang diberikan 2, yang satu diberikan 1. Saya sempat tanya, kenapa Tuhan tidak adil nih? Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Kalau saya jadi yang 1, saya bilang begini, ini Tuhan tuh tidak adil. Kenapa dia dikasih 5, saya 1 di kodong? Kenapa dia dikasih 5, saya 2 ji? Baca ke firman-Mu baik-baik. Alkitab bilang apa? Kalimat terakhir, masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan percayakan seseorang 5, karena Tuhan tahu dia sanggup kerjakan 5. Tuhan percayakan satu orang 2 karena Tuhan tahu dia sanggup kerjakan 2. Tuhan tahu kalau dia percayakan yang 5 kepada yang 1, mati muda Ki. Stres Ki, pusing. Tuhan tahu kalau dia percayakan 1 kepada yang bisa kerjakan 5, sayang kemampuannya. Kalau kita mau bercermin hari ini, di mana kita hari ini? Kamu dipercayakan 1, 2 atau 5 hari ini? Pertanyaannya adalah begini. Kalau kamu hari ini dipercayakan 1, sudahkah kamu sungguh-sungguh membuktikan bahwa kamu layak dipercayakan 2? Kalau kamu hari ini minta Tuhan, kenapa di hidupku begini-begini aja? Kenapa tidak ada kemajuan? Kenapa tidak ada perubahan? Sederhana begini, jangan minta 5 kalau tidak bertanggung jawab kepada yang 1. Itu sebabnya kita perlu besar kapasitas kita, perbesar kemampuan kita. Kapasitas itu banyak. Kapasitas mengelola tanggung jawab. Kalau kamu gak bertanggung jawab untuk hal yang kecil, jangan berharap dipercayakan hal yang besar. Kalau kamu suka lupa janji, kalau kamu suka terlambat, kalau kamu suka melanggar, bagaimana mungkin Tuhan percayakan sesuatu yang besar kepada kita? Kalau kau suka bilang OTW padahal kau baru bangun tidur, Kalau saya selalu bilang begini, saya belum banyak bicara sama teman-teman semua. Tapi kalau di kampus kita tidak bertanggung jawab, jangan berharap kamu dipercayakan banyak di tempat ini.
Kamu mahasiswa, harusnya tanggung jawab utama adalah pelajar pengerja. Kita bisa minta 5 kalau kita nggak bertanggung jawab kepada yang satu. Makanya caranya supaya kita bisa dipercaya 5 adalah begini. Yang satu dikerjakan dengan baik, kamu beres sama yang satu, Tuhan akan kasih 2. 2 dikerjakan dengan baik, beres dengan 2, Tuhan kasih 3. Sekarang fokus dengan apa yang ada di tangan kita. Kerjakan dengan baik semuanya. Kalau kamu guru, jadi guru yang maksimal. Ajar dengan baik, jangan bikin alasan untuk misalnya tidak hadir di sekolah dan segala macam. Kalau kamu mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik, kerjakan tugasmu dengan baik, kerjakan semua tanggung jawabmu dengan baik. Kalau kamu mahasiswa yang baik, kamu akan dipercaya untuk menjadi hal yang lebih baik lainnya. Semua kita di tempat kerjamu jangan minta naik jabatan dulu. Pastikan kamu sudah bertanggung jawab dengan 1 dan 2 hal yang Tuhan percayakan kepadamu. Tokoh dalam Alkitab yang Alkitab catat mengupgrade kapasitasnya adalah Musa. Musa itu kalau kita belajar, awalnya dia seorang yang sangat penakut. Waktu Tuhan suruh dia pimpin bangsa Israel, banyak sekali alasannya. Dia bilang tidak bisa kayak ini, tidak bisa kayak itu, tidak bisa kayak ini. Dia tidak berani ambil kesempatan. Memang pada saat itu dia belum punya kapasitas. Tapi kalau kita pelajari, pada akhirnya Musa mengambil tanggung jawab. Musa memberi diri, Musa belajar untuk terus mengupgrade dirinya. Semua hal yang baru yang dia belum bisa sebelumnya dia pelajari, dia tingkatkan, dia kerjakan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan bisa pakai dia untuk pimpin satu bangsa yang besar, yaitu Israel. Saya mau kasih tahu ya, Musa ini bukan orang sembarangan. Musa ini bukan orang kaleng-kaleng. Dia itu putra Mesir. Dia diangkat sama Ratu Mesir. Orang yang tinggal di Mesir setara dengan pemimpin, setara dengan bangsawan, itu pasti terpelajar. Kalau sekarang ada anak menteri, tidak mungkin tuh anak menteri sekolah di sekolah yang ece-ece. Pasti minimal international school. Jadi Musa dari kecil tinggal di Mesir, tinggal di kerajaan, dia pasti penuh dengan pengetahuan. Banyak nih pengetahuannya, banyak nih kehebatannya, banyak nih kemampuannya, banyak nih kapasitasnya. Tapi apa yang terjadi? Satu kali Tuhan izinkan Musa buat kesalahan. Dia bunuh orang Mesir. Kemudian dia dikejar-kejar karena pelanggaran yang dia buat. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bawa Musa pergi ke Yitro. Yitro itu seorang peternak. Dia punya banyak kawanan kambing domba. Dan Tuhan izinkan Musa bekerja untuk menjaga kawanan ternak Yitro. Saya kalau jadi Musa mungkin pikir-pikir, Kak, dulu saya ini anak raja, anak menteri. Sekarang saya disuruh jaga kambing domba. Aja. Harga diri, bos. Tapi Musa mau belajar, mau upgrade. Musa mau meningkatkan dirinya dengan cara apa? Belajar sesuatu hal yang baru. Dan percaya begini, ini membuktikan bahwa Tuhan itu tidak pernah iseng sama kita. Tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan sengaja tanpa tujuan. Kenapa Tuhan bawa Musa ke Yitro untuk jaga kawanan domba? Sederhana, jawabannya kita tahu. Untuk mempersiapkan Musa memimpin kawanan yang lebih besar. Apa itu? Bangsa Israel. Paham? Jadi sebelum Musa pimpin bangsa orang-orang, dia mulai dari pimpin kambing domba. Semua Tuhan izinkan bukan kebetulan, untuk mengajari kita satu hal yang baik untuk kita. Itu sebabnya saya mau bilang sama kita hari ini, siapapun kita hari ini, apapun yang sedang kamu lewati, apapun yang sedang kamu hadapi, anggap itu sebagai cara Tuhan untuk upgrade kapasitas kita. Katakan amin. Minta Tuhan apa yang saya harus pelajari. Musa tidak mengeluh, Musa tidak komplain. Kepada Yitro, dia belajar banyak hal. Nanti dalam perjalanannya kita belajar bagaimana Musa pimpin bangsa Israel, dia kebingungan. Karena Musa sendiri tapi bangsa Israel begitu banyak. Yitro datang, dedek, repot sekali kok kalau kau satu baru kau mau hadapi begitu banyak orang. Cari kau pemimpin-pemimpin untuk pimpin orang lain. Bikin kau kelompok-kelompok, 10 orang dipimpin 1 orang. Jadi Yitro banyak ajar Musa. Kalau saya jadi Musa, saya bilang begini, ini kau itu gembala domba juga, saya putra Mesir, Kak. Kau mau ajar-ajar, Kak, lebih pintar aja. Kau udah sekolah, saya sarjana. Tapi Musa tidak biarkan dirinya tinggal dengan kebodohannya. Musa buka hati dan pikiran untuk selalu mau belajar. Makanya dia dengarkan nasihat Yitro, dia bikin tim, dia atur siapa yang pimpin siapa, kelompok-kelompok kecil dan sebagainya. Akhirnya pemerintahannya, kepemimpinan Musa menjadi maksimal. Musa itu
sebelum Tuhan pakai dengan dahsyat, dia penuh dengan kekurangan. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12 mencatat. Waktu Tuhan mau panggil Musa, Musa banyak sekali alasannya. Dia bilang apa? Dia bilang begini, saya tidak bisa, saya tidak pandai bicara. Saya dahulu tidak bisa berfirman kepadamu pun tidak. Aku ini berat mulut dan berat lidah. Jadi kalau tokoh Musa yang hari ini kita banggakan itu, dulunya adalah seorang penakut dan tidak bisa buat apa-apa juga. Itu artinya begini, kalau Tuhan bisa upgrade kapasitas Musa, Tuhan juga bisa upgrade kapasitas kita. Siapapun kita hari ini yang merasa saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, saya tidak bisa semuanya, datang pada Tuhan dan izinkan Tuhan untuk upgrade semua kapasitas kita untuk dipakai buat kemuliaan-Nya. Yang percaya dan yang siap boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini saya dan Ferry akan berbagi bagaimana kita bisa upgrade kapasitas kita, belajar dari Musa. Dari kisah Musa, apa yang bisa kita pelajari supaya kita bisa tingkatkan kapasitas kita. Yang pertama adalah begini, menyadari kerinduan besar Tuhan bagi setiap kita. Kamu gak bisa upgrade kalau kamu gak sadar Tuhan mau mempercayakan yang besar buat kamu. Kenapa ada orang tuh bilang, ke saya begini, ke saya sebenarnya saya orangku tuh apa adanya Ji. Ya kalau begini ya sudah nih. Mau bagaimana sekali kah? Enggak begitu kasih orangku. Nah, saya percaya begini, saya mau kasih tahu kita, Tuhan tidak ciptakan kita hanya untuk begitu-begitu aja. Halo? Tuhan mau buat kita jadi begitu-begitu banget. Buktinya apa? Musa itu enak sekali nih, jadi putra Mesir nih, apa lagi? No. Tuhan punya rancangan yang lebih besar buat Musa untuk pimpin bangsa Israel. Nah hari ini saya mau bilang, senyaman apapun kamu, sebaik apapun kondisimu, Tuhan gak akan biarkan kamu terus-menerus begitu. Ada rancangan yang besar yang Tuhan siapkan untuk kamu. Pertanyaannya begini, kamu gak akan pernah siap terima itu kalau kamu gak mempersiapkan dirimu. Kamu gak akan dapatkan itu kalau kamu gak siapkan dirimu. Kamu gak akan menerima itu kalau kamu gak siapkan wadahnya. Maka kalau mau dipercaya banyak, perbesarlah kapasitasmu. Kalau kamu mau dipercayakan lebih, perbesarlah kapasitasmu. Ingat, waktu Tuhan panggil Musa, Musa bukan siapa-siapa. Next slide. Musa gak bisa apa-apa, dia ketakutan setengah mati. Saya tuh heran ya, Musa ini kan gak bisa ngomong, dia berat lidah. Tapi kenapa Tuhan pilih Musa Kenapa Tuhan gak pilih yang bisa saja? Yang waktu dipilih Tuhan dia langsung bilang, saya bisa ayo nih, semangat ya. Kenapa Tuhan tidak pilih yang begitu? Kenapa Tuhan pilih Musa yang tidak percaya diri, Musa yang ketakutan, Musa yang khawatir? Begini, karena Tuhan tahu ada sesuatu yang besar yang seharusnya Musa bisa kerjakan. Hari ini Tuhan pilih kamu, Tuhan pakai kamu, Tuhan maunya kamu. Kenapa? Karena dia tahu, dia sudah persiapkan sesuatu yang besar buat kamu. Dan selama kamu upgrade diri kamu gak akan pernah bisa mengerjakannya. Kamu gak mau upgrade kapasitas kamu gak mau upgrade kemampuanmu, kamu gak akan siap terima itu. Perhatikan baik. Tuhan itu sabar banget sama Musa loh. Kalau teman-teman baca Keluaran pasal 4, Musa itu batin ada bantah Tuhan. Sedikit-sedikit dia lawan Tuhan. Saya kalau jadi Tuhan tuh capek aja mau kalau kau gak mau. Bisa Tuhan dia pakai yang lain. Tapi kenapa Tuhan sabar sama Musa? Tuhan tahu begini, Musa bisa Joko itu bro. Ayo Mila, masa kau mau terus begitu? Kalau Tuhan percaya kepada Musa, kenapa Musa ragu kepada dirinya sendiri? Kalau Tuhan percaya kepada kamu, kenapa seringkali kita ragu pada diri kita sendiri? Bukan cuma Musa loh. Tuhan juga catat Gideon. Next slide, ini bukan Musa ya, Tuhan pilih Gideon. Tuhan pakai Gideon untuk pimpin bangsa Israel, dijadikan hakim. Tapi Gideon bilang begini, saya ini kan yang paling kecil dari kaumku. Nah itu dia, kita suka lihat diri kita kecil tuh. Padahal Tuhan lihat kita besar. Tuhan mampu menilai kita lebih daripada kita menilai diri sendiri. Tuhan tahu kapasitas kita yang sesungguhnya. Tuhan tahu siapa diri kita. Tuhan tahu bagaimana dia mau pakai kita. Ada rancangan yang besar buat kita, tapi kita selalu merasa kecil. Ini sebabnya waktu kita dikasih kesempatan kita malu. Saya sudah cerita kemarin di Hope Healing Camp, saya cerita di hari Minggu di doa pengurapan. Saya dari kecil itu terbiasa buat kesalahan. Saya dari kecil sampai sekolah SMP, SMA saya tidak terlalu benar sekolah. SMP dikasih keluar, SMA dikeluarkan lagi. Jadi saya ini suka buat salah. Saya suka
melanggar dulu waktu sekolah, bikin malu orang tua. Akhirnya sebagian besar kehidupan saya itu diisi dengan kegagalan. Sehingga hari ini kalau ada sesuatu dipercayakan kepada saya, sampai kemarin atau tadi pagi saya ngomong sama istriku, saya lagi dipercayakan khotbah di satu tempat. Saya rasa terlalu besar. Kenapa saya yang dipilih dia? Aduh. Bukannya saya percaya diri, bukannya saya bangga, saya kayak takut. Kenapa saya nih banyaknya yang bisa khotbah? Kenapa saya? Aduh, saya takut sekali. Itu orang-orang yang harusnya kita dengarkan khotbahnya, dia dulu dengarkan saya khotbah. Nah, bilang istriku, nah bukan kau yang minta dipilih, mereka yang pilih kok. Kalau mereka tahu kau tidak bisa, tidak dipilih kok. Kalau mereka tahu ada yang lebih bisa, mereka pilih yang lain bukan kau. Kalau mereka pilih kau, mereka maunya kau. Kalau mereka pilih kau, mereka percaya kau. Kalau mereka percaya kau, kenapa kau tidak percaya sama dirimu? Saya baru ngerti. Kenapa kita nggak pernah upgrade? Kita nggak tahu betapa besarnya rencana Tuhan buat kita. Ini membuktikan bahwa begini, Tuhan pilih Musa, Tuhan berhasil pakai Musa. Tuhan pilih Gideon, Tuhan berhasil pakai Gideon. Membuktikan begini, kalau Tuhan pilih kita, Tuhan tidak mungkin salah pilih. Katakan amin. Semua yang Tuhan percayakan kepada kamu, Tuhan tahu kamu mampu kerjakan. Katakan amin. Keluaran 4:13-14. Waktu Musa berontak bilang, jangan saya Tuhan yang lain mau. Tuhan bilang begini, bukankah di situ ada Harun orang Lewi itu? Musa bilang, saya tahu, dia bilang ada orang lain, tapi saya tidak mau dia, saya maunya kau. Dia mau kasih tahu kita begini, Tuhan bisa pakai yang lain, tapi Tuhan tetap memilih kita. Next slide. Tuhan bisa pakai orang yang lain, tapi Tuhan tetap maunya kamu. Jadi begini, belajar upgrade dirimu. Karena ada sesuatu yang besar yang menanti kamu. Jangan mau begitu-begitu aja. Ada rencana yang besar, belajar hal yang baru terus. Kembangkan dirimu terus. Supaya Tuhan bisa pakai kamu untuk hal-hal yang lebih besar. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, Ferry akan bagi buat kita bagaimana kita dapat meningkatkan kapasitas kita. Silakan Ferry. Kasih tepuk tangan buat Ferry. Haleluya. Masih dengan perasaan yang sama pas 2 bulan yang lalu saya berdiri di depan teman-teman. Saya juga diberkati sekali dengan firman Tuhan yang dibawakan pas doa kemarin. Jadi ini firman Tuhan kena banget dengan kehidupannya saya. Baik, bagaimana kita dapat meningkatkan kapasitas kita? Yang pertama tadi sudah dibawakan sama Koko, menyadari kerinduan besar Tuhan bagi setiap kita. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang menghambat kehidupan kita. Nah, teman-teman, di dalam kehidupannya kita itu kita harus meninggalkan sesuatu yang membuat kita takut. Nah, di sini saya mau tampilkan bahwa mungkin saya mau menyampaikan sedikit tentang upgrade kapasitas. Terus saya mau bahas bahwa ternyata dalam upgrade kapasitas itu ada hal yang harus memang diganti. Nah, di sini diperlihatkan bahwa kalau kita mau upgrade laptop itu ada yang harus diganti di dalamnya. Kalau teman-teman yang sementara tugas akhir atau skripsi itu udah lemot-lemot laptopnya, pasti ada yang mau diganti. SSD-nya itu harus diganti, memorinya harus ditambah supaya itu harus di-upgrade. Jadi teman-teman, bagaimana caranya meng-upgrade itu isi yang di dalam itu harus dibuang dulu. Nah, begitupun dengan kehidupannya kita. Bagaimana kita meng-upgrade kehidupannya kita itu, kita harus membuang semua hal-hal yang menghalangi kita dalam meng-upgrade kapasitas kita. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini saya suka sekali belajar tentang pertanian. Nah, di pertanian itu kan banyak hal yang tapi saya tertarik dengan tentang tomat dan cabai begitu. Nah, setelah saya pelajari ternyata di pohon tomat itu ada yang harus digunting-gunting. Nah, satu batang yang besar itu ternyata itu dibiarkan tumbuh panjang, teman-teman.
Nah kalau kita biasa di kampung kan, kalau tanam tomat biasanya kayak sekali panen biasa cepat mati. Nah saya belajar tentang kasus ini tentang perumpamaan yang saya pelajari ini. Saya belajar kalau di pertumbuhannya hidupnya kita itu memang ada hal yang harus ditinggalkan. Nah teman-teman, apa sih yang harus ditinggalkan? Nah ada banyak hal. Nah tapi saya lihat di sini Musa meninggalkan banyak hal dalam kehidupannya. Di sini saya catat Keluaran pasal yang keempat ayat 12 sampai 10, ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak, sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Nah ini ayat ini kena sekali dengan saya. Teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat saya berdiri di depan teman-teman. Itu salah satu contoh upgrade kapasitas. Mungkin teman-teman pada saat saya berdiri di sini, saya masih gemetar untuk ngomong sama teman-teman bagaimana saya ini harus kayak, enggak mungkin saya diam terus kayak malu-malu. Nah apa saja sih yang harus kita tinggalkan dalam mengupgrade kapasitasnya kita? Yang pertama itu yang rasa takut. Teman-teman, rasa takut saya itu lebih besar daripada rasa ingin tahu saya. Jadi 2 bulan lalu pernah saya saksikan di sini bahwa saya itu agak susah komunikasi sama orang, agak susah ngomong sama orang. Tapi bagaimana saya mau mengupgrade kapasitas dirinya saya? Bagaimana saya kalau saya begini terus kayaknya akan minder Kak, terus setiap ketemu orang akan minder Kak. Bahkan ngomong face to face sama orang atau kayak cerita sama orang kadang saya tidak nyambung teman-teman. Karena ketakutan nanti kayak saya salah bicara, nanti orang bagaimana. Terus saya khawatir kalau saya begini orang mungkin lihat saya bagaimana. Terus ditambah dengan kegagalan yang saya pernah alami dalam kehidupannya saya. Terus kayak rasa bersalah terus menerus dalam kehidupannya saya. Nah kebiasaan buruknya saya adalah kayak saya mau upgrade dirinya saya, tapi saya tidak mau meninggalkan semua itu. Jadi teman-teman, saya itu di kampus awal-awal masuk, yang sebelumnya saya tidak pernah pegang kayak kepanitiaan, kepengurusan. Nah tiba-tiba saya di kampus itu, saya mau saja. Ada seniorku datang, saya mau saja disuruh, Fer, bantu jadi ketua panitia Natal ya. Yang seumur hidupnya saya 23 tahun saya tidak pernah yang megang namanya kepanitiaan, kepengurusan dalam kampus. Waktu itu pas saya masuk kuliah, saya disuruh jadi ketua panitia Natal. Nah, kayak saya ambil itu karena saya cuman pengen kayak dilihat orang begitu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya belajar banyak hal tentang bagaimana saya harus meninggalkan hal-hal yang saya takutkan terjadi dalam kehidupannya saya. Terus saya ketemu teman-teman, saya ketemu Koko, terus CJJ dan teman-teman di home. Ada banyak hal yang berubah dalam kehidupannya saya. Bagaimana saya kayaknya kalau saya begitu terus, saya tidak bisa upgrade hidupnya saya. Maksudnya saya cuma berani ngobrol saya tidak bisa terbuka sama orang. Saya jalani kehidupannya saya setiap hari. Jadi kayak bawaannya kalau sudah ketemu orang kayak capek sekali. Jadi pengen kayak tidur terus. Tapi saya berusaha untuk upgrade itu dengan membuang semuanya itu. Dengan membuang apa yang menjadi penghalang untuk saya mengupgrade diri saya. Puji Tuhan, teman-teman lihat saya berdiri di sini bukan karena kuat dan gagahnya saya, bukan karena hebatnya saya, tapi proses yang bertahun-tahun dilalui, diajar terus-menerus,
dibentuk terus-menerus di tempat ini, sehingga pada saat saya ditanya, saya tidak menolak karena saya mau belajar tentang bagaimana caranya mengupgrade kapasitas saya. Terus bagaimana kita dapat meningkatkan kapasitas kita? Yang ketiga itu taat dan setia kepada apa yang Tuhan percayakan. Nah teman-teman, taat dan setia ini bukan tentang apa yang teman-teman jalani sekarang. Mungkin pasangan hidup pacaran saudara lah, dalam kehidupannya teman-teman saat menjalani pacaran itu harus taat sama pasangannya, setia sama pasangannya. Tidak teman-teman, yang taat dikatakan di sini adalah bagaimana kita taat kepada Tuhan. Di sini di Keluaran pasal yang ke-4 ayat 18 di sini katakan, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Kadang-kadang dalam kehidupannya kita itu kita takut atau ragu mengambil tindakan dalam kehidupannya kita, karena di poin kedua tadi kita dikatakan bahwa kita belum meninggalkan semuanya itu. Kenapa kita susah taat teman-teman? Kenapa kita susah untuk setia? Karena masih ada belenggu-belenggu atau ketakutan-ketakutan yang kita hadapi, belum kita tinggalkan dalam kehidupannya kita. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya kita itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memperbesar kapasitasnya kita. Jadi teman-teman mungkin mengalami banyak kegagalan dalam kehidupannya teman-teman. Teman-teman percayalah itu bukan untuk membiarkan teman-teman hancur, membiarkan teman-teman kayak kalau saya coba ini saya gagal lagi, bagaimana ya? Kalau saya coba ini orang mungkin bilang apa ke saya, pasti salah lagi. Tapi saya katakan teman-teman, itu untuk memperbesar kapasitasnya kita. Teman-teman, saya gagal, salah satu mungkin orang kayak harapkan sekali dalam kehidupannya. Teman-teman, saya gagal 2 kali daftar polisi, 2 kali daftar TNI, tapi TNI-nya saya mundur teman-teman. Di situ saya gagal teman-teman. Terus dalam perjalanannya saya itu, pokoknya kalau saya mau coba sesuatu, saya selalu bilang kalau saya coba ini saya harus lolos. Kalau saya coba ini saya harus berhasil. Ternyata ketakutan untuk memperoleh kegagalan itu tertanam dalam hidupnya saya. Itu yang harusnya kita buang dalam kehidupannya kita. Nah, teman-teman, ketaatan sendiri itu dikatakan bahwa kita itu jangan seperti anak kecil. Saya belajar bahwa ternyata ketaatan itu masuk pada level dewasa, teman-teman. Teman-teman taat karena teman-teman dewasa, karena teman-teman tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Nah, teman-teman, saya kasih ilustrasi, ada seorang anak kecil yang sedang main, tapi orang tuanya suruh makan. Tapi orang tuanya ini tidak kasih makan karena kayak umur 5 tahun, 6 tahun. Dia masih kecil lah, masih bocil begitu. Orang tuanya suruh, nak makan nak. Terus dibilang apa? Iya mak, nanti. Makan sekarang? Iya. Terus orang tuanya pergi ke dapur, anaknya kembali main. Terus kembali lagi mamanya bilang, nak makan nak. Anaknya bilang iya ma, ya. Pas mamanya ke dapur lagi, dia lari lagi ke mainannya. Nah teman-teman, apakah kita taat karena kita selalu dirongrong atau betul-betul tulus dari hidupnya kita? Apakah ketaatan kita itu sudah naik pada level dewasa? Tapi apakah ketaatannya kita itu masih kayak anak kecil ini? Nanti selalu diingatkan baru, oh iya nanti ada kul lagi, ada ibadah yud lagi, ada doa lagi. Apakah perlu kita harus diingatkan terus? Upgrade dirimu, tanyakan pada dirimu bahwa apakah teman-teman sudah mau di-upgrade kapasitas hidupnya teman-teman. Tujuan
tujuan semua ujian yang kita jalani dalam kehidupannya kita itu untuk meningkatkan atau kita naik kelas. Biasanya kalau kita di kampus kan, di kuliah kan kita kalau ujian itu kita mau naik semester. Nah, kalau dalam proses perjalanannya itu kita lewati ujian, kita lewati kuliah setiap mata kuliah, kita selesaikan setiap mata kuliah. Tapi pada saat ujian kita gagal, berarti ada yang salah dalam hidupnya kita. Berarti masih ada ketakutan-ketakutan yang selalu menghantui kita. Jadi teman-teman, mari kita mengupgrade kapasitas hidupnya kita. Mari kita terus belajar. Jangan terbelenggu oleh ketakutan-ketakutan yang terjadi dalam kehidupannya kita. Jangan biarkan rasa khawatir selalu ada dalam hidupnya kita. Oh iya, satu kesaksian lagi. Teman-teman, sebelum saya serahkan kepada Koko, saya itu sebelum ke Makassar, saya tidak berminat untuk kuliah. Saya bilang saya di kampung saja, bantu orang tua. Jadi agak-agak susah saya kuliah. Jadi bilang biar begini-begini terus mak. Yang kayak Koko tadi bilang, mau apa begini mak saya. Nggak ada lagi yang bisa ku bikin. Karena saya agak susah untuk belajar. Tapi ternyata pas saya mulai belajar banyak hal, ternyata itu semua tentang ketakutan, rasa khawatir untuk gagal. Jadi mungkin teman-teman ada di fase yang ingin menghadapi sesuatu, tapi teman-teman mungkin takut gagal. Teman-teman ini produk gagal, tapi Tuhan bisa kasih berdiri di depannya teman-teman. Dan setelah saya putuskan untuk ke Makassar, berarti saya berani melangkahkan kaki dari kampung ke kota. Ini kota yang sangat besar menurut saya, karena saya dari kampung sangat jauh. Jadi saya bilang, kalau Tuhan yang bawa saya, pasti Tuhan yang jaga. Kau selalu bilang kalau Tuhan yang tempatkan Ferry di Makassar, berarti Tuhan punya maksud dan tujuan untuk Ferry hidup di kota Makassar. Saya tidak tahu teman-teman berapa lama saya akan di Makassar, tapi saya percaya apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya saya, langkah demi langkah Tuhan mau terus pakai hidupnya saya. Saya sekarang modal taat aja. Kalau Tuhan suruh ini itu, ya saya tidak mungkin tolak. Kalaupun Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupannya saya, mungkin 4 tahun lagi saya kembali ke Makassar, mungkin saya sudah kuliah mungkin atau di mana. Silakan sama Koko. Ini tuh yang bisa saya sampaikan sama teman-teman. Teman-teman jangan ragu mengambil keputusan untuk mengupgrade hidupnya teman-teman, meninggalkan sesuatu yang mengganggu hidupnya teman-teman. Terus yang berikut, teman-teman harus taat dan setia sama apa yang Tuhan percayakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih tepuk tangan juga buat Ferry. God bless you, brother. Terbaik, brother. Saya bilang sama Ferry, jangan kau puas D3, mau dihapus tuh D3, jadi kuliah kau lagi. Jangan kau bilang pulang kah dulu kerja mas saja deh, bantu-bantu. Nah. Tuhan punya mimpi yang lebih besar daripada yang kamu tahu. Buat teman-teman yang D3, jangan kecil hati sayang, belajar kau lagi. Ketawanya kenceng. Nggak boleh cuma bantu-bantu, nggak boleh cuma gini-gini aja. Push dirimu. Nah begini, saya kalau jadi orang tua, saya mau yang terbaik buat El. Terus El bilang begini mas saja. Nah, saya percaya kau bisa yang lebih baik nak. Kau rasa enggak apa yang Tuhan pikir buat kita? Dia mau kita yang terbaik buat kita kok. Dia mau pakai kamu luar biasa kok. Jangan mau begitu-begitu aja. Saya sama JJ kita punya usaha ya. Kalau idealnya pengusaha itu kita mau karyawannya kita lama-lama kerja di kita. Saya sejak pertama kali buka Beri Ruang, saya bilang begini, jangan kau lama kerja di sini. Bukan kayak saya itu, siapa itu yang influencer, artis yang bilang 4 bulan keluar.
4 bulan keluar yang cincin-cincin di tangannya. Nggak relate ya. Tapi begini, kalau hari ini kamu kerja di kedai kopi, berdoa lo supaya satu hari kamu punya kedai kopi. Harus upgrade, kamu punya mimpi, kamu punya cita-cita, harus besar. Kenapa? Karena Tuhanmu besar. Katakan amin. Ayo. No. Jangan lihat dirimu kecil karena kamu punya Tuhan yang besar. Mimpilah setinggi-tingginya, sebesar-besarnya karena Tuhanmu mampu untuk membuktikannya. Jadi siapapun kita hari ini, upgrade kapasitasmu, hatimu harus diperbesar. Saya bilang fair, kalau kamu gak jadi apa-apa, bukan cuma kamu yang rugi, Tuhanmu rugi. Kamu harus bisa kasih yang terbaik buat Tuhanmu, karena kamu punya kapasitas yang besar. Saya ulang sedikit tadi terakhir 3, sebelum saya undang kita bangkit berdiri. Bagaimana kita upgrade kapasitas? 1, sadar Tuhan punya mimpi yang besar buat kita, kerinduan yang besar buat kita. 2, tinggalkan segala sesuatu yang menghambat. Rasa takut, rasa khawatir yang menahan kita, yang kita gak berani buat sesuatu, yang gak berani melangkah, itu membatasi, gak bisa buat kita apa-apa. Dulu, saya orangnya juga insecure. Saya itu orangnya awkward banget. Saya gak bisa ngomong sama orang yang saya agak Star Trek begitu ya. Kalau ada orang yang saya pikir saya kagumi dia, terus tiba-tiba dia follow saya, terus tiba-tiba saya follow back dia, saya bingung kalau dia DM saya mesti balas apa ya. Aduh bagaimana nih, kadang saya suruh istriku balas dulu deh. Takutlah salah, tapi hari ini saya belajar semua kekhawatiran, ketakutan itu gak akan buat saya bertumbuh. Saya harus belajar walaupun saya okot sedikit, kagok-kagok. Saya belajar push diri saya untuk upgrade, untuk meningkat. Kita mesti tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Bagaimana Tuhan mempercayakan hal yang baru kalau hari ini kita punya kebiasaan yang buruk. Kebiasaan-kebiasaan yang lupa, kebiasaan-kebiasaan menggampangkan segala sesuatu, kebiasaan-kebiasaan tunda-tunda, tidak akan bisa buat kita maksimal. Perbaiki kapasitas kita, perbesar kapasitas kita, perbaiki kebiasaan kita. Tinggalkan semua hal-hal yang buruk yang menghambat kita, kemalasan. Saya ini mau upgrade berat badan, minimal turun 20 kilo, katakan amin. Kok enggak percaya begitu sama saya kalian? Tapi kalau saya bangun pagi jam 5, malasku. Sampai hari ini saya belum lari pagi lagi loh. Karena malas. Bagaimana supaya saya bisa upgrade? Mesti tinggalkan kemalasan. Tidak ada cara yang lain. Kalau kita mau upgrade, tinggalkan hal yang menghambat. 3, nah ini yang saya mau belajar, yang saya mau bagikan tadi. Very bagus sekali kasih tahu kita. Bagaimana bisa upgrade? Taat, setia sama apa yang Tuhan percayakan. Hari ini berat kau rasa, kerjakan dengan setia. Hari ini berat kau lewati, taat aja dulu. Itu Musa tuh, saya rasa kayak dia orang bingung juga, ya apa bisa mesti bikin ini kok dong. Tapi semua yang Tuhan suruh dia kerjakan dengan baik. Kenapa kita harus taat? Kenapa kita harus setia? Karena Tuhan tidak salah pilih kita. Saya tutup dengan ini. Matius 25:15 tadi kita belajar tuh. Kadang orang dikasih 5, kita dikasih 1, kita bilang kenapa kita bukan 5 di. Sekarang saya balik. Ada orang-orang yang dikasih beban 5. Ada orang-orang yang dikasih beban 2. Ada orang-orang yang dikasih beban 1. Terus kita bilang begini, kenapa dia gampang sekali 1 Tuhan? Kenapa saya harus tanggung 5? Nggak kuat ke saya. Nggak bisa. Dia 1 jadi saya 5. Kenapa susah sekali hidupku Tuhan? Tuhan bilang begini, anakku, saya percayakan kau 5. Karena saya tahu kau bisa tanggung 5. Saya tidak percayakan kau 1. Karena saya tahu, sayang kapasitas pokok cuma dikasih 1. Kalau yang 1 saya kasih 5, mati nanti. Makanya saya kasih 1. Tapi kamu bisa tanggung 5. Terus bilang, tidak bisa kah Tuhan? Percaya kok, bisa. Tuhan tidak pernah salah mempercayakan sesuatu kepada kita, katakan amin. Itu artinya begini, kadang tuh dalam hidupku beratnya saya rasa pergumulanku. Kenapa Tuhan izinkan terjadi di hari ini saya dikuatkan. Semua yang Tuhan percayakan bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memperbesar kapasitas kita, katakan amin. Tuhan percayakan 5, karena Tuhan tahu kamu sanggup menanggung 5. Stop salahkan keadaan, upgrade kapasitas. Stop salahkan Tuhan, upgrade kapasitas. Stop mengomel, stop mengeluh, upgrade kapasitas. Saya percaya kalau kamu mau setia dan taat terus kerjakan,
terus kerjakan, terus beban ini ditanggung bersama-sama dengan Tuhan, lewati. Satu hari kau akan menang dan kau akan melihat bagaimana Tuhan memperbesar kapasitasmu. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama.